Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan lanjutkan kuliah Fisika Dasar 1 kita dengan materi fluida. Baik, kita mulai. Pertama kita akan bahas di sini tentang kekuatan tekanan atmosfer ya. Nah, di sini di dalam gambar ini tampak suatu peristiwa yang terjadi di tahun 1656, di mana di sini terdapat sebuah bola yang ditarik kedua sisinya. Di tiap sisi ditarik oleh 15 ekor kuda. Nah, eksperimen ini dilakukan tahun 1656. Nah, bola ini seperti bisa dilihat di sini terbagi atas dua bagian setengah bola yang kemudian direkatkan di situ. Dan di dalamnya itu vakum ya. Jadi di dalam bola ini tidak berisi udara. Nah, ini adalah skema lainnya dari eksperimen yang dilakukan tahun 1656 tadi. Jadi 15 ekor kuda menarik ke kedua sisi. Tentu di sini ada gaya yang cukup besar yang digunakan untuk menarik ini. Dan ini tidak dilas. Karena tahun 1656 belum ada las gitu ya. Dia bisa saja semacam dipatri gitu ya. Nah, tapi patri itu kan sebenarnya relatif lemah ya kalau ditarik oleh kuda. Yang menjadikan ini spesial adalah di dalam bola ini adalah bola kosong gitu ya, kulit bola logam. Di dalam bola tersebut itu adalah hampa udara. Nah, apa yang terjadi dalam eksperimen itu ternyata 15 ekor kuda di sebelah sisi, di kedua belah sisi tersebut tidak mampu membuka bola logam tersebut. Nah, kenapa? Itu ternyata kehampaan udara ini memegang peran yang penting. Jadi mungkin Anda pernah dengar istilah tekanan udara ya, atau tekanan atmosfer. Jadi sebenarnya udara itu memiliki tekanan, dan tekanannya itu menekan di segala sisi permukaan yang ada di dalam udara. Jadi kalau di bola ini itu tekanannya adalah ke arah sini ya, ke seluruh permukaan bola. Jadi permukaan bola ini dikenai tekanan udara besar P gitu. Biasanya simbolnya adalah P. Nah, tekanan udara ini kan seolah-olah mencengkram bola logam tersebut. Nah, yang jadi masalah di sini tekanan udara itu adalah P 0 misalkan, tekanan atmosfer, dan di dalam itu P-nya sama dengan atau mendekati 0 gitu. Nah, sehingga ada ketimpangan tekanan, sehingga tekanan hanya datang dari sisi luar. Nah, walaupun itu dipatri, bolanya tersebut dipatri, yang sebenarnya patri itu kan tidak terlalu kuat di patri itu, tapi kuda-kuda ini tidak mampu membuka bola tersebut karena di dalam hampa udara. Nah, lain kasus kalau misalnya di dalam itu tekanannya sama dengan tekanan udara luar, maka tekanan tersebut seimbang, jadi udara luar tidak mencengkram bola logam tersebut, sehingga seharusnya kuda-kuda ini bisa menarik lepas kedua belahan setengah bola tersebut. Nah, seberapa besar sih tekanan atmosfer itu? Misalkan kita ibaratkan di sini tekanan udaranya itu umumnya kita anggap sekitar 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu sebenarnya berapa nilainya dalam satuan SI? Atmosfer itu bukan SI ya. Nah, sebagai penggambaran, tekanan udara di permukaan air laut itu 1 atmosfer, dan 1 atmosfer itu sama dengan 101.325 Pascal ya. Nah, sekarang sebenarnya seberapa besar sih tekanan senilai ini gitu kan? Apakah benar-benar besar sehingga 15 ekor kuda di kedua sisi bola tersebut tidak mampu untuk memisahkan bola tersebut? Nah, mari kita lihat tekanan. Oke, kita lihat di sini dulu. Tekanan itu definisinya adalah gaya per
satuan luas ya. Tekanan adalah gaya persatuan luas. Misalkan saya punya sebuah permukaan mendatar gitu ya, atau meja gitu misalkan, ataupun apapun itu yang di sini ukuran permukaannya adalah misalnya 1 meter persegi. Jadi di sini 1 meter, di sini 1 meter. Sehingga saya punya luas permukaan di sini itu adalah 1 meter persegi. Nah, saya harus meletakkan objek seberapa berat di atas permukaan tersebut supaya saya menghasilkan tekanan sebesar 1 atmosfer ini. Nah, sekarang jika misalnya ini ruang hampa udara gitu misalnya, jadi tidak ada tekanan udara, maka saya harus meletakkan objek dengan massa berapa di atas permukaan yang 1 meter persegi tadi, massanya harus berapa supaya dengan catatan gaya gravitasi misalnya normal 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini berapa massanya supaya dia menghasilkan tekanan sebesar 1 atmosfer gitu, 1 tekanan udara yang normal kita rasakan. Nah, di sini kita bisa hitung bahwasanya untuk kasus kita P-nya itu sama dengan gaya berat dibagi dengan luas permukaan. Dan ini satuannya Pascal. Nah, ternyata di sini anggaplah 100, berarti kan kalau A-nya itu 1 meter persegi, maka P-nya itu ini 1 meter persegi, maka P-nya untuk menghasilkan 1 atmosfer ya harus 101.325 Newton kan gitu ya. Kalau gravitasi itu kita anggap sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa masanya? Maka massa dari objek ini, masanya di sini itu adalah 101.325 Newton dibagi 10, yaitu 10.132,5 kg ya, hampir atau 10 ton lebih sedikit ya. Di sini sekitar 10 ton diletakkan di atas luas permukaan sebesar 1 meter persegi, maka itu baru menghasilkan tekanan sebesar 101.325 Pascal. Nah, itu tentu massa yang sangat besar ya. Kita tidak membayangkan kalau misalkan kita disuruh mengangkat beban sebesar 1 ton. Tapi memang jadi 1 atmosfer itu adalah kondisi tekanan yang normal yang kita rasakan gitu ya. Jadi di dalam misalnya seluruh organisme yang ada di permukaan bumi ini memang dari dalam selnya sendiri itu memiliki tekanan ke arah luar ya. Tekanan ke arah luar yang besarnya sama dengan tekanan atmosfer tadi, kira-kira sama, sehingga kita tidak akan merasakan tekanan yang lebih besar gitu ya, kecuali nanti kita ditambah ekstra. Jadi misalnya ini sel-sel penyusun sebuah organisme hidup, jadi ini misalnya suatu jaringan organisme hidup gitu ya, tersusun dari banyak sel gitu misalkan. Nah, di sel-sel ini tuh sudah punya tekanan juga yang mengimbangi tekanan atmosfer yang dari luar, sehingga itu merupakan tekanan atmosfer yang sangat besar ini itu merupakan tekanan normal, karena sel-sel ini juga memiliki tekanan ke arah luar yang mengimbangi besarnya tekanan atmosfer gitu ya. Lain halnya kalau ini nanti kosong, nggak ada tekanannya, sama seperti si logam ini tadi. Ketika tekanannya itu sama dengan tekanan luar, maka kuda dapat dengan mudah melepaskan. Tapi ketika di sini 0, maka di sini tekanannya ini cengkramannya sangat kuat. Bahkan ketika itu di sini benar-benar vakum, bisa jadi kalau logamnya tidak terlalu kuat, maka logamnya ini akan di-crush, sehingga nanti volumenya akan menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, tapi tekanan yang 1 atmosfer itu memang tekanan yang secara normal dapat dirasakan oleh organisme hidup yang ada di planet bumi itu misalnya.
Nah, nanti lain halnya kalau misalnya ketambahan gitu ya. Kita udah apa namanya? eh, berada di dalam tekanan yang sebesar itu, tapi kita ketambahan tekanan lagi gitu misalnya. Nah, itu baru terasa gitu, terasa lebih berat, tekanannya lebih besar ya. Nah, sekarang tekanan udara tadi itu bisa dijelaskan asalnya dari mana. Asalnya itu adalah, salah satunya adalah dari tekanan hidrostatik. Ini pemodelannya gini. Jadi misalkan udara itu adalah sebuah fluida yang dapat dengan mudah dikompres atau ditekan sehingga volumenya menjadi bisa lebih kecil gitu ya, relatif mudah. Contohnya misalnya gampangnya gini, Anda Anda menggali tanah gitu misalnya 10 meter. Lalu di sini Anda isi kapas gitu ya. Tentu kapas yang lebih dasar, yang berada di dasar ini lebih padat. Nah, kenapa dia bisa lebih padat? Karena dia tertekan oleh gaya berat kapas yang ada di atasnya ya. Jadi ini ada gaya berat yang menekan ke bawah pada kapas yang di bagian bawah, sehingga kapas yang di bawah itu menjadi lebih padat. Nah, itu juga yang berlaku di udara kita ya. Udara di planet Bumi ini kan dia itu misalnya ini adalah planet Bumi, kemudian di sini atmosfer, gitu kan. Nah, tentu yang di dekat permukaan ini tekanannya lebih besar. Karena apa? Karena tekanan tadi itu seperti ini tadi, dia menanggung bobot fluida yang sebelah atasnya. Fluidanya itu berupa gas udara yang sebelah atasnya. Jadi analoginya sama seperti menimbun kapas di dalam sumur gitu misalnya. Sampai sumurnya penuh, tentu kapas yang paling bawah itu adalah yang paling padat dan tekanannya paling tinggi, tekanan kapas. Nah, di sini tekanan dari gaya berat kapas maksudnya. Nah, di sini untuk udara juga sama. Misalnya ini planet Bumi, kemudian di sini tadi adalah udara yang dekat permukaan bumi itu adalah yang yang paling besar tekanannya. Ketika kita bergerak ke atas gitu menuju ke lapisan sebelah atas atmosfer, di sini tekanannya akan semakin lama semakin berkurang. Nah, itu adalah untuk jenis fluida yang bisa dikompres ya, atau fluida yang dapat disusutkan volumenya dengan mudah. Nah, di sini kita menggunakan itu, dia tekanannya hidrostatik. Nah, di sini contoh tekanan hidrostatik yang lain adalah kita menggunakan cairan. Cairan itu juga merupakan fluida. Nah, biasanya cairan ini cenderung susah untuk dikompres, atau kita bisa sebut dia sebagai incompressible fluid gitu ya. Yang artinya dia fluida yang susah untuk dikompres atau disusutkan tekanannya. Dia bisa, tapi membutuhkan gaya yang sangat besar gitu ya. Nah, sekarang dilihat di sini kita punya tabung, ada gambar tabung yang di sebelah kiri. Ini seolah-olah fluida tadi diletakkan di dalam sebuah tabung gitu ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian. Ini bagian yang bawah. Jadi warna itu hanya untuk membedakan bawah dan atas. Ini bagian atas. Nah, misalkan di titik yang ke sini itu dia misalnya punya kedalaman sebesar H gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih tekanan di kedalaman sebesar H ya. Jadi berapa tekanan fluida pada kedalaman H. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, tentu untuk mencari tahu tekanan tadi rumusnya adalah apa? Rumus untuk mencari tahu tekanan adalah P sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Jadi kalau kita ingin tahu, Jadi kalau misalnya
kita ingin tahu berapa tekanan di permukaan yang ada di kedalaman H tadi, berapa tekanan di permukaan kedalaman H tadi, kita harus cari tahu berapa sih gaya yang menekan permukaan tersebut. Nah, gayanya ini tentu tadi adalah gaya berat dari kolom fluida yang sebelah atas ya. Jadi ini ada gayanya itu adalah W ya. Dia menekan permukaan sebesar A gitu ya. Nah, di sini karena tekanan itu akumulatif ya. Jadi karena sebelah atas ini juga ditekan oleh atmosfer gitu, misalnya ini kolom vertikal, luasnya A, dia juga ditekan oleh tekanan atmosfer, ya kan? Maka sebenarnya tekanan di kedalaman H, ini tekanan dari fluida, maka tekanan di kedalaman H gitu kan, itu sama dengan P0 plus itu W kan dibagi dengan A ya, F nya ini sama dengan W, jadi ini tuh sama dengan yang sebelah sini. Nah, sekarang kita mau uraikan gaya berat dari kolom air yang ada di situ. Nah, tentu Anda masih ingat definisi dari massa jenis rho sama dengan massa dibagi dengan volume ya. Maka massa itu sama dengan massa jenis dikali volume, sedangkan gaya berat itu sama dengan M kali G. Yang dari sini kesimpulannya adalah kita bisa tuliskan ini sebagai rho kali V kali G gitu ya. Nah, dari sini saya bisa tuliskan ini ke sini, maka tekanan di kedalaman H itu sama dengan P0 plus rho kali volume kali G dibagi dengan luas permukaan kan gitu. Maka dari sini kita bisa lanjutkan P di kedalaman H itu sama dengan, nah, volume dari ini kan berarti volume kolom air atas, volume kolom air sebelah atas di atas itu ya. Nah, berarti kan dia yang ini volume dari kolom air yang sebelah sini ya. Nah, volumenya itu adalah volume silinder ini kan ya. Volume silinder yang sebelah atas itu volumenya seperti apa? Yaitu luas alas A kali dengan tingginya, atau tingginya itu H atau kedalaman dari permukaan. Sehingga saya bisa tuliskan P sama dengan P0 plus rho dikali A dikali H dikali G dibagi dengan A. A-nya dicoret. Sehingga saya dapatkan di sini P tekanan pada kedalaman H untuk suatu fluida yang tidak bergerak atau tekanan hidrostatik adalah P0 plus rho GH gitu ya. Nah, ini adalah penurunan rumus untuk tekanan hidrostatik. Ini udah saya tuliskan di sini juga. Oke. Nah, berikutnya ya. Nah, di sini ada contoh soal. Carilah tekanan di kedalaman. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh soal. Carilah tekanan di kedalaman 10 meter di bawah permukaan danau jika tekanan di permukaan danau adalah 1 atmosfer. Nah, berarti gimana? Di sini ada danau. Di sini ada permukaan. Nah, ini adalah permukaan danau gitu ya. Kita anggap itu adalah permukaan danau, terus di kedalaman 10 meter gitu. Kita masuk ke kedalaman 10 meter. Nah, tekanan di kedalaman 10 meter itu berapa gitu. Nah, tentu kita bisa pakai tadi hidrostatik gampangannya. Nah, tekanan di permukaan danau adalah 1 atmosfer misalnya. Ini P0 sama dengan 1 atm. Nah, berapa? Di kedalaman H sama dengan 10 meter tadi, ini H, hanya itu 10 meter. Maka kita bisa pakai rumus tadi, P di kedalaman 10 meter, tekanan di kedalaman 10 meter adalah P0 plus rho G H. Rho G di ini kali 10 meter gitu ya.
Nah, kita anggap rho dari air itu adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ini toh. Dengan gaya gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, berarti di sini sama dengan P0-nya 1 atmosfer. 1 atmosfer itu 101.325 Pascal. Plus rho-nya adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik kali 10 meter per sekon kuadrat kali 10 meter kedalaman tadi, ya. Oke, berarti sekarang kita cek di sini. Meternya itu bisa dicoret ya, coret-coret ini jadi habis. Atau satuannya kita akan pakai gini. Nah, kita jangan coret dulu. Kita akan sederhanakan gini. Kita cari Newton karena Pascal itu kan sama dengan Newton per meter persegi ya. Oke. Nah, sekarang Newton itu adalah apa? Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat kan ini ya. Oke, jadi ini satuan yang sebelah sini. Nah, kilogram meter sekon kuadrat ini menjadi Newton ya, sehingga yang akan saya perlu coret hanya yang ini aja, meter yang ini coret dengan meter yang ini jadi kuadrat kan gitu ya. Jadi Newton per meter kuadrat sama Pascal ya. Intinya kalau di sini kan 10 pangkat 3 kali 10 kali 10 itu jadi 10 pangkat 5 atau 100.000 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 101.325 Pascal plus 100.000 kan ya, Pascal. Itu sama dengan 201.325 Pascal kalau ketinggian kedalaman 10 meter. Jadi itu tekanan di bawah permukaan danau ya. Kalau 10 meter maka dia tekanannya di situ adalah 201.325 Pascal atau sekitar 2 TM gitulah, mendekati 2 atmosfer. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya untuk fluida statis ini berlaku juga sesuatu yang namanya prinsip Pascal. Biasanya digunakan untuk menghitung permasalahan dongkrak itu ya. Nah, prinsip Pascal itu seperti apa? Prinsip Pascal itu adalah ini. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Intinya apa? Intinya kalau saya punya tekanan di sisi sebelah sini, maka tekanan itu akan sama dengan tekanan yang di sebelah sisi sini. Itu ya. Yang artinya apa? P1 sama dengan P2. Asalkan waktu itu mereka di ketinggian yang sama gitu ya, di ketinggian yang sama. Jadi secara sesaat ketika ketinggiannya sama, maka P1 sama dengan P2. Padahal P1 itu apa? P1 itu adalah F1 per A1, P2 adalah F2 per A2 ya. Jadi saya punya P1 sama dengan P2 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ya. Dan itu dituliskan di sini contohnya kayak gini. Jadi kalau misalkan berapa gaya F1 yang harus menghasilkan sekian F2, maka F1-nya tinggal A1 per A2 F2, atau relasi ini bisa dibalik untuk menghasilkan yang sebelah atas. Itu ya, sama aja. Nah, ini adalah prinsip Pascal. Biasa mungkin Anda sudah pernah mengerjakan soal-soal menggunakan prinsip Pascal ini. Biasanya soal-soal tentang dongkrak hidrolik gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas gaya apung. Di sini kenapa ada gaya apung? Padahal kalau benda tercelup ke dalam fluida ia terkena tekanan yang sama di setiap
ya terkena tekanan di setiap sisi permukaannya. Gambarnya kayak gini ini ya. Jadi ada gaya opung karena tentu saja tekanan di bawah ini lebih kuat. P di bawah, ini P di atas. Walaupun dia ada selisih kan, semakin lebih dalam itu tekanannya lebih besar gitu ya. Tentu di sini ketika bola atau apapun itu dimasukkan ke dalam air, masih ada gaya berat di situ. Tapi gaya berat ini nanti karena ada total dilawan oleh tekanan ke atas gitu. Jadi ada tekanan ke atas dari tekanan bawah dan ada tekanan ke bawah dari tekanan atas. Dan kita tahu karena titik B itu yang di sini itu lebih dalam, titik dasar bola lebih dalam, maka tekanan B lebih besar dari tekanan A gitu. Jadi itu asalnya dari salah satu dari gaya apung juga. Nah, gaya apung juga dapat dijelaskan menggunakan prinsip Archimedes. Jadi dulu ada cerita Archimedes itu ya, cerita yang sudah kuno, yaitu rajanya di daerahnya Archimedes zaman dulu itu bernama Raja Hieron. Dia memiliki satu permasalahan dan meminta Archimedes untuk menyelesaikan. Yaitu Raja Hieron ingin mengetahui apakah mahkotanya yang baru itu masih terbuat dari emas murni atau emas campuran, atau ada campurannya gitu ya, sudah tidak murni. Nah, syarat Archimedes itu harus mengetahui, syaratnya adalah dia tidak boleh mengikir mahkota tersebut untuk mengukur kandungan emasnya gitu ya. Sehingga mahkotanya harus tetap utuh, tapi bisa diketahui apakah emas itu murni atau tidak. Nah, dari sini nanti kita akan memanfaatkan konsep rapat massa yang akhirnya ada hubungannya dengan gaya apung dalam fluida. Nah, intinya apa yang ditemukan oleh Archimedes itu gini. Jadi Archimedes tadi misalnya diberikan mahkota raja tadi. Ini adalah mahkota raja. Nah, dari mahkota raja ini Archimedes celup ke dalam air gitu kan. Dia celupkan ke dalam air yang tadinya penuh gitu kan, sehingga ketika dicelupkan mahkotanya akan ada air yang tumpah. Tuh. Nah, dari air yang tumpah itu dia bisa tahu berapa volumenya kan dengan cara ditampung. Oh, air yang tumpahnya tuh segini. Lalu dia cek logam emas murni, ya kan? Emas murni dengan volume yang sama, ya kan? Dengan cara yang ini dan dihitung apakah emas air yang tumpahnya ini jumlahnya sama atau tidak. Ini mahkota, ini bongkahan emas murni. Nah, ketika jumlah airnya sudah sama, jumlah air yang tumpah sudah sama, maka saya tahu volume kedua mahkota dan emas itu sama ya. Kalau ini sama, jumlah air yang tumpah itu sama, maka volume mahkota sama dengan volume emas. Nah, sisanya tinggal apa? Tinggal ditimbang. Apakah tinggal ditimbang gitu ya. Jadi di sini ada neraca. Tuh. Yang di sini diletakkan mahkota rajanya, tuh kan? Di sini bongkahan emas. Nah, kalau di situ ditimbang ternyata masanya sama, volumenya udah sama dan masanya sama, ternyata massa mahkota itu massa emas. Kalau ini sama, maka kedua ini memiliki massa jenis yang sama ya. Berarti rho dari mahkota sama dengan rho emas. Kesimpulannya mereka itu mahkotanya terbuat dari emas murni. Nah, tapi kalau massa dari mahkota ini ternyata tidak sama dengan massa dari bongkahan emas dengan volume yang sama tadi, maka artinya apa? Maka massa jenis dari mahkota tidak sama dengan massa jenis dari emas, yang artinya mahkotanya itu tidak murni gitu. Nah, penimbangan ini ada versi lainnya, yaitu setelah diketahui massa dan emasnya itu sama, kedua-duanya ditimbang di dalam air. Ya, itu adalah versi keduanya. Versi keduanya, atau bisa juga gini dibalik. Jadi saya melakukan, ini ada air,
kemudian ini ada neraca penimbangan gitu ya. Ini misalnya mahkota. Nah, nanti dicatat ini ukurannya berapa. Massa dicatat. Massa mahkota ya. Kemudian berikutnya yang ditimbang adalah bongkahan emas. Nah, bongkahan emas ini bisa diatur pelan-pelan ditambahkan sampai di sini tercatat massa emas gitu yang sama dengan massa mahkota. Nah, tentu berikutnya adalah ketika itu disama, tinggal dihitung volumenya. Diketahui volumenya dari mana? Dari jumlah air yang tumpah. Nah, jumlah air yang tumpah ini adalah volume dari si emasnya tadi kan, atau dan mahkotanya. Nah, kalau volumenya ini adalah volume emas dan ini adalah volume mahkota. Nah, kalau misalnya masanya sudah sama, tapi ternyata volumenya berbeda, volume emas itu tidak sama dengan volume mahkota, maka emasnya itu mahkotanya tidak dari emas murni. Dengan menggunakan prinsip yang sama seperti tadi rho itu massa jenis gitu ya. Nah, dari situ ada lagi yang disadari oleh Archimedes bahwasanya jumlah air yang tumpah tadi itu mempengaruhi penimbangan skala juga ya. Jadi ada semacam ketika ditimbang di dalam air itu kan jadi lebih ringan gitu ya, jadi lebih ringan. Versi lainnya lagi adalah keduanya ditimbang di udara gitu ya, tanpa dicelup air, ditimbang antara mahkota dan emas, kemudian setelah keduanya sama gitu, setelah keduanya sama ditimbang di dalam air. Nah, apakah ini menghasilkan gaya yang sama juga gitu. Jadi ada banyak versi sebenarnya. Nah, tapi di sini karena timbangan yang di dalam air itu lebih ringan, maka di situ disadari ada gaya yang menghambat gaya berat dari emas ataupun mahkota, yaitu gaya apung. Dan gaya apungnya ini sebanding dengan jumlah air yang tumpah di sini. Tuh. Nah, relasinya seperti apa? Nah, itu dikenal dengan prinsip Archimedes. Suatu benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida yang diangkat ke atas. Dalam suatu fluida, diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Maksudnya gini, misal di sini saya punya segelas air penuh, saya masukkan suatu objek, misalnya bola gitu. Nah, ternyata bolanya ini mengapung dengan tercelup sebagian di sini gitu ya. Karena tercelup sebagian, maka sebagiannya itu kan tumpah pasti. Tumpah airnya karena tadinya full. Nah, air yang tumpah ini volumenya itu seberapa? Volume air yang tumpah itu sama dengan volume dari benda ini kan, volume benda yang tercelup. Berarti volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, ternyata volume air yang tumpah ini ketika ditimbang itu adalah sama dengan gaya apung. Kenapa bendanya itu tidak tenggelam? Karena ditahan ke atas oleh sebuah gaya apung. Karena sebenarnya kan dia tetap punya gaya berat ke bawah ya. Ini ada W. Tapi W-nya tadi itu dihalangi oleh gaya apung ke atas gitu ya. Sehingga dia berhenti tenggelam karena ada gaya apung. Nah, besarnya gaya apung ini itu sama dengan massa dari air yang tumpah ya. Massa tadi ingat, massa itu bisa dituliskan sebagai rho kali volume kan gini. Berarti rho dari air yang tumpah, rho dari air kali volume air yang tumpah kali G. Nah, ini fluidanya air. Kalau fluidanya lain ya A-nya itu diganti dengan fluida tertentu yang tumpah ya. Tuh. Atau bentuk umumnya misalnya A-nya itu sembarang fluida, maka gaya apung yang bekerja pada suatu benda adalah rho dari fluida kali volume fluida tersebut kali percepatan gravitasi. Nah, ini adalah yang bentuk umumnya. Nah, berikutnya kita akan turunkan relasi secara matematis mengapa ada benda yang mengapung, ada benda yang
melayang, ada benda yang tenggelam. Nah, di sini misalkan kita punya sebuah gelas, kemudian ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air yang sudah penuh. Nah, ketika sudah penuh, ketika ada benda diletakkan di situ, misalnya ini ada bejana tampungan, airnya kan pasti tumpah. Nah, air tumpah tadi ditampung di dalam bejana ini misalnya. Ingat tadi volume air yang tumpah itu pasti sama dengan volume benda yang tenggelam di sini kan, volume benda yang tenggelam. Nah, ketika bendanya udah mengapung di situ, artinya apa? Artinya seluruh gaya yang bekerja pada benda itu kan 0. Sigma F itu sama dengan 0. Nah, sigma F-nya ini apa aja? Misalnya yang ke bawah itu positif, berarti ada gaya berat dikurangi oleh buoyant force itu adalah gaya apung, Fa. Ya, dikurangi Fa. Itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang atau kita bisa tuliskan gaya berat dari benda, ini kan gaya berat dari benda tadi diimbangi oleh gaya apung gitu. Nah, gaya berat dari benda itu apa? Massa benda dikali percepatan gravitasi. Dan gaya apung tadi apa? Gaya apung tadi adalah massa air yang tumpah ya kan dikali dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bisa dicoret. Sehingga sisanya saya punya apa? Massa dari benda itu sama dengan massa dari air yang tumpah. Tuh ya. Nah, sekarang massa benda ini bisa dituliskan sebagai rho benda dikalikan dengan volume benda. Sedangkan massa air yang tumpah itu bisa dituliskan sebagai rho air dikali dengan volume air yang tumpah. Kan gitu. Nah, padahal kita tahu volume air yang tumpah itu hanya sepersekian dari hanya sebagian saja ya, hanya yang bagian benda yang tenggelam. Yang artinya apa? Volume benda itu lebih besar daripada volume air yang tumpah. Ya, ini kita tahu karena dia bendanya mengapung. Kan? Sehingga kesimpulannya apa? Supaya tanda ini sama dengan kesimpulannya adalah rho benda, massa jenis benda harus lebih kecil daripada massa jenis air atau fluida yang ada di situ. Nah, jadi kalau benda ini mengapung maka syaratnya adalah massa jenis dari benda itu harus lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Di sini contoh kita fluidanya adalah air. Nah, berikutnya adalah konsep benda yang melayang. Nah, benda yang melayang ini adalah artinya apa? Benda ini diam aja di tengah gitu ya. Masih sama tadi gayanya ada dua, ada gaya berat dan ada gaya apung gitu ya. Nah, ketika dia melayang itu dia diam tapi di tengah-tengah fluida, dia tidak sampai ke dasar. Nah, ketika misalnya tadi bolanya itu dicelupkan ke air yang penuh, ya kan, sebelumnya bolanya belum masuk, terus ketika bolanya dimasukkan sampai ke tengah terus diem, itu kan ada air yang tumpah, ya. Dan air yang tumpah ini ditampung. Nah, volume air yang tumpah ini sama dengan volume benda. Ya, kenapa? Karena benda keseluruhan tercelup ya, yang terpindah volumenya kan sama dengan volume benda tadi. Nah, ketika bendanya melayang dan diam di tengah, maka sama. Berarti sigma F yang bekerja pada seluruh benda itu adalah 0. Yang artinya gaya berat dari benda dikurangi gaya apung sama dengan 0. Atau gaya berat dari benda sama dengan gaya apung. Nah, gaya berat dari benda tadi apa? Massa benda dikali percepatan gravitasi. Gaya apung tadi adalah massa air yang tumpah dikali percepatan gravitasi. Coret-coret. Nah, di sini kita punya massa benda sama dengan massa air yang tumpah. Massa benda itu adalah massa jenis benda dikalikan dengan volume benda. Dan di sini massa jenis air atau fluida apapun sama dengan massa volume dikali volume air yang tumpah atau sama dengan volume benda. Karena relasi yang di sini. Yang artinya apa? Volume benda bisa dicoret, yang artinya kalau benda melayang itu syaratnya adalah massa jenis bendanya harus sama dengan massa jenis fluidanya. Itu ya. Nah, ini syarat untuk benda yang melayang.
Kemudian yang terakhir di sini adalah syarat untuk benda yang tenggelam. Nah, bisa diperhatikan benda tenggelam ini pasti nanti dia itu sampai bawah gitu ya. Sampai bawah, gaya yang bekerja ada dua juga, gaya berat dan gaya apung. Tentu kalau awalnya airnya itu penuh, tentu di sini ada air yang tumpah gitu kan, air yang tumpahnya ditampung, dan volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda karena benda seluruhnya tercelup ke dalam fluida. Nah, untuk benda yang tenggelam, tadi proses tenggelam itu misalnya dia baru ke sini, itu kita asumsikan dia memiliki percepatan yang konstan ke bawah sebesar A gitu. Karena dia dalam proses tenggelamnya tadi. Sehingga ketika benda tenggelam itu berlaku rumus sigma F, gaya yang total yang bekerja pada seluruh benda itu sama dengan massa benda dikali dengan percepatan dari si benda. Gitu ya. Nah, di sini F-nya itu apa aja? F-nya itu adalah gaya berat dari benda dikurangi gaya apung sama dengan massa benda dikali dengan percepatannya A. Nah, sekarang di sini kita akan tuliskan tadi massa benda dikali percepatan gravitasi. Ini massa air yang tumpah dikali percepatan gravitasi sama dengan massa benda dikali A, kan gitu. Kemudian kita bisa tuliskan lagi di sini rho benda kali volume benda kali G dikurangi rho air kali volume benda, karena tadi volume air yang tumpah sama dengan volume benda, kali G sama dengan rho benda kali volume benda kali A, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan ini. Yang kita ingin tahu adalah relasi antara benda dan air atau fluida kan ya. Sekarang kita satukan yang benda dan kita satukan yang dan kita pisahkan yang air, pindah-pindah ruas gitu ya. Jadi di sini saya punya rho benda volume benda kali G dikurangi rho benda volume benda dikali percepatan A sama dengan rho air volume benda kali G, kan gitu. Kemudian di sini volume bendanya kan bisa dicoret semua ya. Jadi saya punya rho benda G dikurangi A sama dengan rho air kali G, kan gitu ya. Nah, atau dari sini saya lanjutkan, saya punya relasi rho benda itu sama dengan, atau dibalik aja, rho air. Nah, rho air itu sama dengan G dikurangi A dibagi G ya kali rho benda, kan gitu ya, pindah ruas saja. Berarti rho air sama dengan 1 minus A dibagi G kali rho benda, kan gitu. Nah, bisa diperhatikan percepatan ketika benda itu tenggelam itu lebih kecil daripada G, kan gitu ya. Yang artinya apa? Yang artinya 1 minus A per G, kan gitu, itu lebih kecil dari angka 1 ya. Lebih kecil dari angka 1. Sehingga apa? Karena ini lebih kecil dari angka 1, kesimpulannya adalah rho benda itu harus lebih besar daripada rho air. Nah, ini kesimpulannya. Sehingga ini adalah kalau mau benda tenggelam itu pasti syaratnya massa jenis bendanya harus lebih besar daripada massa jenis air. Nah, oke, mungkin ini saja yang disampaikan untuk pertama, yaitu materi fluida statis. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Mungkin masih ada tegangan permukaan, jadi ini fluida statis. Nanti kita lanjutkan dengan tegangan permukaan, kemudian fluida yang bergerak ya. Untuk pertemuan kita mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.